Ini cuman saya pegang begini nih, klik gitu, posisinya portrait begini, laku 41 sen kalau nggak salah. Jadi artinya halo, selamat pagi teman-teman semua pecinta fotografi. Nama saya Bima, terima kasih sudah menyempatkan diri datang ke channel saya. Jadi di video kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang bagaimana cara membuat video footage ya, untuk keperluan penjualan di Shutterstock. Di masa pandemi ini, jujur saya banyak berkarya dari rumah karena saya bukan tipikal orang yang senang kelayapan ya. Kebetulan saya ada istri, ada anak-anak masih kecil-kecil, jadi saya pikir berkarya dari rumah juga bukan sebuah ya nggak masalah sih. Berkarya dari rumah tuh oke-oke aja gitu menurut saya. Apalagi dunia digital macam sekarang tuh sangat memberikan kebebasan kita semua untuk berkarya dari manapun dengan alat apapun, yang penting berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, setelah lebih dari 3 tahun saya bermain-main berbisnis microstock fotografi ya, saya murni jualan foto. Akhirnya ada sebuah tulisan di dunia maya ya, di website yang intinya gini, dia bilangnya gini: "It seems to be weird if someone not to try to sell video footage on Shutterstock. Once they know how much they could earn, they will be addicted." Jadi artinya memang sangat aneh ketika orang bermain-main atau berbisnis di Shutterstock sebagai kontributor, hanya mengirim foto dan tidak mencoba untuk mengoptimalkan kemampuan dirinya untuk membuat sebuah video footage. Sampai orang tersebut tahu berapa dia dapat dari penjualan footage, pasti ketagihan deh. Nah, itu yang saya alami sekarang. Jadi sebulan yang lalu saya coba, akhirnya kenapa sih saya punya alat yang sama, bisa foto, bisa video kameranya, kenapa nggak saya pakai juga untuk pembuatan video? Kamera saya sederhana teman-teman, saya hanya menggunakan Canon EOS M yang saya beli tahun 2014. Jadi honestly ini adalah sebuah kamera jadul yang mungkin kalau teman-teman saya di luar sana tahu, banyak yang ketawain masih pakai kamera jadul ya tahun 2014 gitu. Buat saya nggak ada masalah, saya punyanya itu. Dan kamera ini, Canon EOS M ini kecil, terus kemudian ringan, praktis, handy di tangan, dan untuk keperluan dokumentasi dan lain sebagainya itu sangat nyaman gitu. Sehingga saya udah bawa dia ke Singapura, ke Kuala Lumpur, ke Hong Kong, ke Maldives, ke Bali, ke Tarakan, Nunukan, Balikpapan, segala macam untuk keperluan pekerjaan fotografi saya. Jadi kamera ini sangat worth it buat traveling. Hingga sampai sekarang saya menggunakan berbagai macam lensa ya. Ada 3 lensa, satu lensa 1855 yang saya pakai untuk ngevlog ini. Kemudian ada lensa 22 mili. Ini f-nya bisa sampai 2.0. Jadi blurnya mantep banget. Lalu yang ketiga, karena saya mau bermain-main di dunia video footage, maka saya membeli lensa di Tokopedia saya terkenal dengan lensa Fujian atau lensa CCTV. Jadi ini lensa ini fix 35 mili, f-nya bisa sampai 1,6, jadi super soft bokeh gitu ya. Saya beli waktu itu harganya cuma nggak nyampe 500, jadi 460 sekian, udah termasuk ongkos kirim ya, bebas ongkir. Ada konektornya, jadi ada konverternya untuk masuk ke kamera mirrorless saya. Kemudian ada konverter tambahan untuk membuat dia menjadi sebuah kamera makro. Jadi saya mostly membutuhkan sebuah lensa yang manual. Jujur buat saya yang matanya silinder, pakai lensa manual ini susahnya setengah mati. Karena kalau teman-teman yang matanya silinder ya pasti tahu bahwa silinder itu kita nggak bisa bedain garis lurus. Saya dapat ini sejak saya kuliah di arsitektur semester 3. Jadi gambar banyak sekali garisnya, mata saya akhirnya silinder. Jadi kalau saya pas di pemotretan wedding atau portrait, kamera itu selalu auto, karena mata saya bahkan kadang-kadang sudah nggak ngerti ini fokus apa enggak. Cuman ternyata untuk keperluan footage saya mesti mencoba kemampuan mata saya yang silinder ini untuk berkarya. Paling saya pakai kacamata. Nah,
Eh, di artikel yang nanti juga akan saya posting di deskripsi di bawah, saya sudah menyebutkan bahwa berkarya dari rumah itu bisa. Jadi tergantung kita itu mau punya banyak alasan atau kita mau berkarya gitu. Pilihannya cuma dua itu. Mau punya alasan atau mau berkarya. Jadi saya pernah kok foto pakai handphone, bahkan waktu itu handphonenya masih iPhone 5. Teman-teman bayangin ya, di tahun 2019 saya pakai iPhone 5 dan saya motret Shark Tank, jadi akuarium hiu di si akuarium Singapura di Sentosa Island pakai iPhone 5 dan laku terjual. Jadi kalau misalnya teman-teman punya smartphone yang jauh lebih canggih, apapun teman-teman mau punya, pakai iPhone boleh, mau pakai Samsung boleh, mau pakai Oppo, Vivo dan lain-lain boleh sebagainya, itu sangat bisa digunakan untuk berkarya dari rumah dan yang jelas adalah mencari uang. Nah, kenapa sih saya tertarik di dunia Shutterstock ini? Karena satu yang jelas ini bukan cara kaya dalam waktu cepat ya. Jadi buat teman-teman yang pengen, saya daftar Shutterstock, kemudian nanti saya berharap siapa tahu besok pagi langsung laku besar gitu, dapat jackpot gitu. Lupain deh, tinggalin aja Shutterstock. Ini jelas bukan cara kaya dalam waktu cepat. Cuman yang saya concern di sini adalah saya membangun sebuah digital asset company yang sekiranya nantinya ke depan, ketika waktunya momentumnya pas, saya bahkan bisa tidur-tiduran santai, duit masuk terus-terusan setiap menit, setiap jam. Mungkin kalau saya sangat bagus ya, sangat kompeten di bidang ini, mungkin bisa itu tadi sampai setiap menit kling bisa dapat itu. Nah, sekarang saya belum waktunya untuk itu. Sekarang saya waktunya adalah untuk berkarya, bekerja tanpa henti, nggak boleh ada excuse, nggak boleh ada alasan. Saya memanfaatkan apa yang ada. Jadi seperti tadi saya bilang, saya hanya menggunakan kamera mirrorless sederhana untuk berkarya. Dan di pagi hari ini, saya akan menunjukkan ke teman-teman bagaimana cara membuat footage yang mudah-mudahan sih laku ya. Jadi saya berharap footage ini, saya kepengen tes nih, footage ini harganya berapa? Karena kata orang harganya bagus, bisa lebih banyak ya. Jadi Shutterstock itu kan kemarin ada gempar nih, karena penghasilannya dari 25 sen untuk penghasilan minimal turun menjadi 10 sen. Semua orang banyak yang ribut lah, banyak yang nulis petisi lah dan lain-lain. Saya jujur saya nggak peduli. Buat saya ini saya membangun digital asset, jadi ya sudah berkarya aja gitu. Toh nantinya saya akan mendapatkan apa yang saya tanam sekarang. Nah, kali ini saya akan menunjukkan membuat sebuah footage sederhana. Nanti teman-teman bisa lihat saya berkarya dari rumah saya. Ini sekarang ada di rumah saya, ini di teras. Saya kepengen ngidupin sebuah keran di carport rumah. Kemudian airnya saya kucurin, habis itu saya rekam. Udah itu aja. Saya kepengen tahu dapat duitnya itu berapa. Karena yang jelas saya dapatnya 10 sen. Saya kemarin menjual, saya tunjukin sebentar. Oke, saya kembali lagi ya. Jadi kemarin saya menjual sebuah daun kering. Ini daun pohon ketapang yang saya foto. Waktu itu sih lebih coklat ya. Benar-benar pakai kamera mirrorless ya. Kemudian lensanya saya pakai 22 mili, saya set diafragmanya di 2.0, jadi benar-benar super soft background. Ini cuman saya pegang begini nih. Klik gitu. Posisinya portrait begini. Laku 41 sen kalau nggak salah. Jadi artinya, oh ternyata foto pun bisa harga tinggi. Iya, cuman mostly mayoritas foto-foto saya yang di Shutterstock itu lakunya ya cuman 10 sen. Ada lah yang 50 sen, ada yang 3 dolar, ada 8 dolar juga ada. Cuman mayoritas tuh 10 sen. Nah, saya kepengen tahu kalau misalnya saya jualan footage saya dapatnya berapa. Habis ini saya tunjukin bagaimana saya bekerja. Yuk, masuk ya.
Oke, kita lanjut lagi. Jadi tadi teman-teman sudah ngeliat bagaimana cara saya kerja di rumah, benar-benar di carport. Ini adalah carport rumah saya. Kemudian saya menggunakan kamera mirrorless Canon EOS M yang saya pasangkan dengan lensa fix 35 mm. Tadi sudah saya bahas, ini namanya lensa CCTV atau lensa Fujian 35 mm dengan diafragma 1,6. Bisa ada makronya. Saya pasangkan ini di kamera saya untuk membuat video footage di Shutterstock. Jadi jelas lensanya harus manual, karena kalau lensa misalnya nih lensa bawaan Canon ya yang 22 mm ini, kalau lensanya autofocus, jadi begitu dia autofocus kan, ini kan lensanya nggak ada cara untuk matiin apa namanya automation fokusnya ya. Nah, kalau ini digunakan maka dia akan gerak-gerak, fokusnya akan nyari-nyari terus gitu. Begitu saya pindah scene dikit dia akan nyari-nyari. Nah, ini membuat video footage saya jadi nggak karuan, jadi blur kemana-mana nggak karuan. Makanya saya membutuhkan lensa fix. Dengan begitu saya harap bisa fokus. Jadi begitu saya kunci fokusnya, ya sudah, saya membuat sebuah video footage gitu. Nah, di sini tiba-tiba kemarin ada download gitu di handphone saya. Saya pikir nih angkanya gede banget ya. Saya dapat berapa gitu. Ternyata begitu saya cek video footage yang saya bikin tadi itu laku di harga $6.66. Sebentar saya cek ya. Mudah-mudahan sebetul ya. Ya, $6.66. Jadi ini buat saya kayak jackpot gitu. Yang biasanya saya dapat cuma 10 sen, bayangin ya, 10 sen itu kalau misalnya dirupiahin, 10 sen dirupiahin, kita anggap sekarang 14.000 ya, 0,10 dikali 14.000. Saya cuma dapat 1.400 perak. Jadi dibandingkan dengan saya dapat 6,66. Ini kalau misalnya 14.000, gimana cara ngitungnya? Tadi 6,66 dikali 14.000. Nah, saya dapat 93.000 untuk satu kali download. Jadi yang tadinya saya dapat 1.400 rupiah sekali download, ini mendapatkan di atas 90.000. Ini adalah lebih dari 50 kali penjualan minimal saya di foto. Saya tahu ini belum maksimal, saya yakin betul ya, bismillah ya, kita ikhtiar. Saya tahu ini belum maksimal karena rata-rata teman-teman saya di kontributor di Thailand, video dia bisa dapat antara mungkin $12, $17, bahkan ada yang sampai, kalau 4K mungkin bisa sampai hampir $200-an ya. Jadi saya pikir ini belum klimaks nih. Jadi tugas saya adalah berkarya terus, membuat sebuah footage apapun di sekitaran rumah saya. Bahkan kemarin saya ke lapangan bola dekat rumah saya tuh, bikin time lapse buat awan, bikin footage buat gerakan-gerakan daun sederhana, mungkin kupu-kupu kayak gitu. Jadi hal-hal lucu-lucu sih sebenarnya. Nah, ini bisa dilakukan. Jadi sekarang pilihannya ada di teman-teman. Teman-teman mau pandemi ini ya, mau kemudian mengeluh nggak ada kerjaan, atau kemudian teruslah berkarya dengan apapun yang kita miliki. Sampai di situ dulu videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Subscribe di channel ini, saya akan bagikan beragam tips tentang kehidupan saya menjadi seorang fotografer. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah, nanti saya sempatkan, insya Allah saya sempatkan untuk membalas satu persatu. Sekali lagi subscribe untuk bisa mendukung video ini. Sampai ketemu lagi dengan saya, tetap semangat ya.